Nah, mukjizat itu sesuatu hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kamu pernah mendapatkan hal yang luar biasa? Ada kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidupmu? Coba, Aan, saudara Aan, apakah pernah kamu mendapatkan hal yang luar biasa dalam hidupmu? Sesuatu yang tidak masuk akal, hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu? Belum pernah. Mau ketabrak kereta, rupanya nggak jadi, keretanya mental gitu. Atau tiba-tiba kamu ada yang narik gitu. Kamu belum pernah terjadi hal-hal yang luar biasa. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada yang ngasih duit sekepok. Tiba-tiba ada yang tidak pernah. Zakwan? Tidak pernah. Dalam hidup kita sesungguhnya mesti pernah terjadi hal-hal yang luar biasa. Pernah. 1 hingga 2 kali, sering saya. Contohnya kalau saya sering itu seperti saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada yang ngasih duit. Lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada yang datang, Ustaz minta ini, kemudian banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Ketika saya tidak punya duit, saya minta sama Allah, ya Allah, ternyata besok sudah punya duit, dan itu lebih banyak daripada apa yang sudah saya beri. Barusan hari apa ya? Hari Minggu yang lalu, hari Minggu saya itu sedekah sama anak-anak SMA gotong royong, sedekah 50.000. Terang-terangan saya sambil ngisi tausiah, saya sedekah sama mereka. Sedekah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustaz, tak kasih 50.000. Ada 2 anak bisa jawab. Walhasil kemudian saya hari itu pula saya diganti 10 kali lipat. Saya dapat duit 5 juta. Tidak tahu dari mana ya, tidak tahu. Tapi ada yang ngasih saya. Ada yang ngasih saya. Padahal saya cuma sedekah 50.000. Allah ganti 10 kali lipat menjadi 5 juta. Kejadiannya hari Minggu yang lalu. Ini bagian dari hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Contoh hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Tidak masuk akal konsep sedekah ini, tidak masuk akal. Tapi itu jadi hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Nah, hal-hal yang luar biasa. Nah, ini kita sambil nonton, ya, sambil nonton supaya kamu tahu bahwa ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam sekeliling kita. Bertambahnya pengikut Nabi Muhammad SAW membuat kaum kafir Quraisy marah. Mereka pun melakukan berbagai cara agar para pengikut Nabi berkurang. Salah satu cara yang ditempuh adalah meminta hal yang tidak masuk akal. Tentunya itu dilakukan untuk menyudutkan Rasulullah SAW. Tantangan kaum kafir Quraisy untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan meminta membelah bulan. Mereka menyuruh Rasulullah membelah menjadi 2 bagian bulan yang sedang bersinar. Rasulullah SAW pun berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun terbelah menjadi 2, satu bagian di gunung yang satu, dan bagian yang satunya lagi ada di gunung yang lain. Hal ini sesuai dengan yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Tantangan kaum kafir Quraisy telah diabadikan dalam hadis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW agar mendatangkan mukjizat. Beliau memperlihatkan pada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai terbelahnya bulan ini juga diperkuat dengan riwayat lain. Terbelah 2, satu belahan di atas gunung, belahan lainnya di sisi yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah terbelahnya bulan hanya sekali saja? Ternyata peristiwa Rasulullah membelah bulan tak hanya sekali. Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, 2 kali beliau memperlihatkan bulan terbelah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Peristiwa bulan terbelah pertama kali terjadi di Mina. Hal ini berdasarkan ucapan Anas. Bulan terbelah saat itu kami bersama Nabi SAW di Mina. Hadis riwayat Bukhari. Lalu peristiwa kedua ada di Mekah. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bulan terbelah di Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW sudah memenuhi tantangan dari kaum kafir Quraisy. Namun mereka malah menuduh bahwa itu
berkata, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian sebanyak 2 kali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Satu potongan di atas gunung Abu Kubais dan potongan lainnya di atas Az-Zuwaidah. Mereka berkata, bulan telah disihir, turunlah firman-Nya. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 hingga 2. Hadis riwayat Hakim. Kaum kafir Quraisy telah dipenuhi permintaannya untuk memperlihatkan bulan terbelah. Namun mereka memang sejak awal tak berniat untuk mengikuti ajaran Nabi. Mereka hanya berniat untuk menghalang-halangi orang lain pada kebenaran. Mereka pun bertanya kepada para musafir, jika seandainya mereka melihat bulan yang terbelah, maka Nabi Muhammad benar. Namun jika mereka tak melihatnya, berarti itu hanyalah sihir. Mereka Oke. Nah, ini cerita tentang apa? Cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Peristiwanya apa namanya? Terbelahnya bulan. Ini mukjizat Nabi dan peristiwanya terbelahnya bulan. Pertanyaannya, adakah sisi ilmiah dari peristiwa terbelahnya bulan? Adakah sisi ilmiahnya dari proses terbelahnya bulan? Kamu pernah coba dicek ya? Dicek di googling coba. Adakah proses ilmiah dari terbelahnya bulan? Kamu cek di sana dan kamu akan lihat bahwa sesungguhnya bulan itu benar-benar terbelah. Bulan itu benar-benar terbelah. Kita lanjutkan. pada kebenaran. Mereka pun bertanya kepada para musafir, jika seandainya para musafir ini pun menjawab bahwa mereka melihat bulan terbelah. Hal ini sesuai diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, bulan terbelah di Mekah hingga menjadi 2 bagian. Orang-orang kafir Mekah berkata, ini adalah sihir. Ibnu Abi Kabsyat menghir kalian, tunggulah orang-orang yang bersafar tiba. Kalau mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar. Kalau mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad telah menyihir kalian. Mereka bertanya pada para musafir yang datang dari berbagai penjuru. Kata mereka, kami melihatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu adakah bukti bahwa bulan memang pernah terbelah? Ini dari sisi ilmiahnya. Ini pembahasan tentang sisi ilmiah bahwa bulan itu benar-benar terbelah. Akhirnya masuk Islam karena penelitiannya. Hal ini diawali dari Vitkong yang menonton acara televisi dengan tema perjalanan ke luar angkasa. Saat itu sedang berlangsung wawancara dengan ilmuwan luar angkasa Amerika. Penyiar televisi tersebut, James Brooke, menyimpulkan bahwa para astronot menemukan bulan pernah terbelah dan menyatu kembali. Hal ini ternyata dibenarkan oleh Tom Weathers dari Smithsonian National Air and Space Museum. Ia berkata, ada patahan pada bulan yang dinamakan Lobate Scar. Diyakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong, sehingga terjadi retakan. Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan untuk mengalami pengerutan atau penyusutan. Ini merupakan gambaran bukti ilmiah bahwa Al-Quran sudah memberikan tanda yang nyata bahwa bulan itu sesungguhnya benar-benar terbelah. Dan ini terbukti dari penelitian
yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan antariksa. Nah, mukjizat secara bahasa itu hal-hal yang luar biasa, tapi mukjizat secara istilah ialah sesuatu hal yang luar biasa yang Allah turunkan kepada para nabinya, yang berfungsi untuk liyudhhirahu 'ala dini kulli, yang berfungsi untuk menghilangkan atau mengalahkan ajaran-ajaran agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka dengan itu. Jadi mukjizat itu hal-hal yang luar biasa yang difungsikan untuk mengalahkan ajaran-ajaran atau dogma-dogma agama terdahulu selain dogma agama Islam. Itu fungsinya mukjizat. Nah, fungsinya mukjizat. Mukjizat, kamu tahunya mukjizat itu ada berapa? Mukjizat itu terbagi menjadi berapa? Yang kamu tahu, mukjizat itu terbagi menjadi berapa? Ada apa saja dalam mukjizat itu? Yang kamu ketahui mukjizat itu mukjizat apa saja? Hah? Ayo jawab, mahasiswa kok kayak gitu. Yang kamu tahu mukjizat itu apa saja? Mukjizat ada dua mukjizat. Ya, mukjizat apa saja? Ada dua. Zakwan, mukjizat apa? Agung, mukjizat ada berapa, Agung? Apa? Mukjizat apa? Bisa disebutkan ada dua, tapi nggak bisa menyebut angka, tapi nggak bisa menyebutkan. Apa saja? Oke, ini jangan ditiru, mahasiswa tipe kayak gini jangan ditiru. Ini mahasiswa yang tidak kreatif, mahasiswa yang tidak kreatif. Mukjizat itu terbagi menjadi dua. Ada mukjizat para nabi yang memang hanya dimiliki oleh nabinya. Ada mukjizat yang diberikan kepada para nabi, ya, tapi masih bisa dimiliki oleh umat-umatnya. Dengan kata lain, mukjizat yang pertama disebut mukjizat hissiyah. Mukjizat yang kedua disebut mukjizat ghairu hissiyah. Mukjizat al-hissiyah atau al-hissiyah itu mukjizat yang mampu dilihat oleh indrawi manusia yang dan hanya dimiliki oleh para nabinya. Jadi dahulu kala itu semua mukjizat rata-rata hissiyah atau al-hissiyah. Mukjizat Nabi Musa apa? Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat. Tongkat punya fungsi apa? Berubah menjadi ular. Punya fungsi apa lagi? Mampu membelah lautan. Mukjizat Nabi Yuna Muhammad apa? Al-Quran. Selain itu apa saja? Mampu membelah ular. Apalagi? Mukjizat Nabi Muhammad, Nabi kita, Isra Mi'raj. Terus apa lagi? Bercahaya saat melahirkan, itu bukan mukjizat. Apa? Tangannya mampu mengeluarkan air. Ketika itu kemarau, tidak ada air dalam proses hijrahnya Nabi, tidak ada air. Ketika Nabi dikejar-kejar oleh bangsa kafir Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Thur, disitulah Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jari jemarinya. Itu mukjizat. Mukjizatnya Nabi dikejar oleh bangsa kafir Quraisy, namun dikejar di depan mata namun tak terlihat. Mukjizatnya Nabi Muhammad itu beliau ketika jalan selalu dinaungi oleh awan.
Ketika hujan beliau selalu mendapatkan kehangatan, ketika panas mendapatkan kesejukan. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi Adam apa? Mukjizat Nabi Adam apa? Mukjizat Nabi Adam apa? Mukjizat Nabi Adam itu diberikan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah bahas. Mukjizat Nabi Yuna Isa apa? Berbicara saat masih kecil. Selanjutnya apalagi? Banyak nabi-nabi itu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan sakit kusta, menghidupkan orang mati. Kenapa kok mendadak cerdas kamu? Oke, diputar lagi otaknya. Ya, mahasiswa itu harus kritis, bertanya, harus mau bertanya, harus mau menjawab, harus mau menganalisis. Jangan diam-diam aja. Mukjizat al-hissiyah ini mukjizat yang tidak kekal. Artinya ketika para nabinya sudah meninggal dunia, mukjizat ini hilang seketika. Tongkat yang diwariskan, tongkat Nabi Yuna Harun yang diwariskan kepada Musa, kemudian ketika Musa meninggal, tongkat itu masih ada di museum Mesir kuno. Tongkat itu tidak punya fungsi apa-apa. Artinya kemukjizatan tongkat Nabi Yuna Musa itu hanya berlaku kepada Nabi Yuna Musa saja. Itu disebut mukjizat al-hissiyah atau al-hissiyah. Kamu diberi tongkatnya Nabi Musa tidak akan bisa membelah lautan, tidak akan bisa berubah menjadi ular. Karena apa? Karena mukjizat itu sesungguhnya berada dalam diri Nabi Yuna Musa, cuma dengan perantara medianya yaitu tongkat. Jadi Nabi Yuna Musa itu mau pakai tongkat apapun, ketika tongkat itu sudah dipegang, tetap akan bisa membelah lautan, tetap akan bisa berubah menjadi ular. Artinya mukjizat itu memang ada pada diri nabinya, bukan terletak pada tongkat. Dia hanya media saja. Misalkan Nabi Yuna Isa mampu menghidupkan orang yang telah meninggal itu dengan ramuan-ramuan. Bukan berarti ramuan yang menjadikan dia bisa hidup atau bisa sembuh, tapi bukan itu. Tapi memang nabinya yang luar biasa, nabinya yang hebat, nabinya yang punya kemampuan. Nah, itu disebut al-hissiyah. Mukjizat ini itu bisa disentuh, bisa dirasa, bisa diraba, bisa dinikmati, bisa diketahui oleh semua panca indera manusia. Ini yang menjadikan bahwa Nabi itu ketika Nabi diutus itu benar-benar menjadi seseorang yang luar biasa dan mempunyai pengikut yang banyak. Mukjizat yang kedua disebut mukjizat ghairu hissiyah. Nah, mukjizat ghairu hissiyah ini mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, tapi tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Mukjizat ini itu hanya terletak pada satu jenis mukjizat. Mukjizat ini hanya diberikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu hanya berupa mushaf Al-Quran. Jadi mukjizat yang berasal dari luar diri seorang nabi, ya, yang kemudian bersatu dengan diri nabi. Nah, mukjizat ghairu hissiyah ini hanya satu yang berada memang dalam luar diri nabi, yaitu hanya mushaf Al-Quran. Setelah nabinya meninggal, mushaf ini masih memberikan kemukjizatan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, kepada
pengikut-pengikut. Coba kamu bayangkan, Nabi Musa meninggalkan kitab suci. Nabi Musa meninggalkan kitab suci Taurat. Taurat ini berisikan tentang apa? Tentang ketauhidan. Yang kedua berisikan tentang sihir. Karena Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun yang waktu itu notabene-nya ahli sihir. Makanya diturunkan kitab suci yang difungsikan untuk mengalahkan gerakan-gerakan dakwah Fir'aun. Diturunkan kitab suci, namanya kitab suci Taurat, yang isinya pertama ketauhidan, yang kedua sihir. Nah, itu. Ketika Nabi Musa meninggal dunia, kitab ini tidak punya lagi fungsi sihir. Walaupun pengikutnya banyak, tidak ada fungsi sihir di dalamnya. Tidak menjadi kitab suci yang luar biasa, hanya menjadi objek bacaan semata. Begitupun kitab suci Nabi kitab suci apa namanya? Injil. Injil isinya pertama berisikan tentang ketauhidan, yang kedua tentang sihir, yang ketiga tentang pengobatan. Secara umum berisi tentang itu. Injilnya Nabi Isa itu berisikan tentang itu, pengobatan, ketauhidan, dan sihir. Karena waktu itu sudah banyak ahli sihir, ahli nujum, sudah banyak pengobatan. Tapi tidak ada pengobatan yang sempurna, yang langsung top chair, yang bisa menyembuhkan semua penyakit, kecuali pengobatan Nabi Isa. Dan itu dengan wasilah, salah satunya dengan wasilah Injil yang telah Allah turunkan kepada beliau. Tapi ketika beliau meninggal dunia, apakah Injil itu menjadi kitab suci yang luar biasa? Hanya menjadi objek bacaan semata, tidak memancarkan apa-apa. Bahkan Injil kemudian disalahgunakan oleh umat-umat terdahulu, sehingga ditulis dalam berbagai macam bahasa. Ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Padang, ada bahasa Jerman, ada bahasa Rusia. Padahal Injil itu bahasa Ibrani. Ibrani itu Arab kuno. Tapi kemudian dialih bahasakan dalam Al-Quran apa? Fawail warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Para rahib-rahib mereka itu mereka menulis apa yang tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendeta-pendeta mereka sengaja itu nulis itu, sengaja. Zabur, Taurat, Injil itu sudah ditulis ulang sama pendeta-pendeta. Dengan berharap ini bagian dari Allah. Ini termasuk ridho Allah. Padahal Al-Quran surah Baqarah pernah bercerita, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah bagi orang-orang yang menulis dengan tangannya bahwa ini kitab suci Allah, padahal bukan. Rakawel, bahasanya rakawel, balasannya rakawel. Nah, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu macam-macam mukjizat. Dalam sub CPMK kita, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah mengenal atau bisa mendefinisikan dua jenis mukjizat. Pertama mukjizat hissiyah atau al-hissiyah. Yang kedua mukjizat ghairu hissiyah. Mukjizat hissiyah apaan? Mukjizat yang dimiliki para nabi yang bisa dilihat oleh indera manusia. Ya, oleh indera manusia. Takwan mukjizat ghairu hissiyah adalah mukjizat yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu saja. Dan tidak dapat dilihat oleh panca
Indra. Mukjizat itu yaitu mukjizat Al-Quran. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini ketika nabinya meninggal dunia, yaitu sang pewarisnya yaitu Nabi Muhammad SAW, sang pewarisnya meninggal dunia, tapi kemukjizatannya mampu dimiliki oleh semua umat-umatnya dan pengikut-pengikutnya. Kau bayangkan, dahulu ada cerita Wali Songo kan? Wali Songo itu luar biasa cerita Wali Songo dulu. Wali Songo itu ada bahwasanya dalam cerita Wali Songo itu Sunan Kalijogo asal muasal ketika beliau menjadi seorang muslim, beliau pernah merampok Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dirampok oleh Sunan Kalijogo, Raden Said Demak, dirampok. Kemudian Sunan Bonang bilang, daripada kamu ngerampok saya yang uangnya sedikit, emasnya tidak ada, ya, saya tidak punya emas, lebih baik kamu merampok itu. Sunan Bonang menunjuk sebuah pohon nangka, semua dedaunannya jadi emas. Semua dedaunannya jadi emas. Setiap tangkainya itu jadi emas batang. Setiap tangkainya, daunnya jadi emas dan uang. Itu langsung seketika itu Sunan Kalijogo langsung bilang, saya tidak mau merampok, tidak mau itu saya. Loh, katanya kamu mau merampok saya, itu ada uang ada emas itu. Saya tidak mau, saya mau ilmu yang bisa buat kayak gitu. Sunan Kalijogo bilang gitu. Ya sudah, kata Sunan Bonang, kalau kamu tidak mau tidak mau uang yang ada di pohon itu, emas yang ada di pohon itu, kamu sekarang bertapa. Tolong jagain tongkat saya. Kalau saya belum datang, kamu jangan pernah pergi. Kalau saya belum datang, belum merintah untuk selesai, kamu jangan pernah pergi. Bersilalah Sunan Kalijogo yang waktu itu belum muslim, ditancapkan tongkat di depan persemedian dia di sebuah kali. Sampai bertahun-tahun, sampai bertahun-tahun, itu 5 tahun lebih beliau bertapa, tanpa makan, tanpa minum, tanpa makan, tanpa minum, tidak pernah gerak, bertapa langsung bertapa. Tapi hidup beliau jadi kurus badannya, jadi kurus. Nah, kemudian setelah itu, ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada wali-wali tadi, diberikan Allah kepada wali-wali tadi, itu disebut sebagai karomah. Mukjizat bawahnya karomah. Mukjizat itu hal-hal yang luar biasa diberikan hanya kepada para nabi. Karomah itu hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengamalkan Al-Qur'an. Nah, beliau punya karomah itu bukan karena dirinya, enggak, tapi karena Al-Quran yang ada dalam dirinya. Al-Quran yang menjadikannya beliau itu punya karomah. Jadi tidak ada cerita orang yang punya karomah, punya hal-hal yang luar biasa, ya, ilmu yang luar biasa tanpa Al-Quran, tidak ada ceritanya. Kamu pengen dapat hal-hal luar biasa tidak masuk akal, ya, jauh dari Al-Quran, namanya tidak mungkin. Karena mukjizat ghairu hissiyah itu Al-Quran. Ketika nabinya sudah meninggal dunia secara jasadi, tapi hakikatnya beliau selalu membimbing umatnya untuk mendapatkan Al-Quran, mendapatkan kemukjizatan Al-Quran. Tapi yang didapatkan bukan mukjizat, ya, secara sesungguhnya yang melekat dalam dirinya disebut sebagai karomah. Mukjizat itu Al-Qur'annya, tapi kalau Al-Qur'an sudah diserap oleh pengikutnya, pengimannya, saya, kamu, kita semua muslimin muslimat, itu disebut sebagai karomah. Nanti ada lagi ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan orang-orang muslim yang takwa sama Allah, yang dekat sama Allah. Pertolongan ini datangnya dengan secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba, itu namanya ma'unah. Dan ini banyak sekali ma'unah. Itu
penjelasannya. Nah, selanjutnya Al-Quran itu punya kemukjizatan yang memang unik. Kemukjizatan yang memang unik ya. Kalau kamu buka buku Ustadz, buku saya yang jilid 2 seri 2 itu di halaman 120 sekian, itu ada bahwa kemukjizatan Al-Quran itu minimal terbagi menjadi 3. Kemukjizatan Al-Quran itu minimal terbagi menjadi 3. Pertama, kemukjizatan dari segi kebahasaan atau kesusastraan kebahasaan, bahwa dari segi bahasa, ditinjau dari segi bahasa Al-Quran ini bahasa yang paling kompleks. Gimana tidak kompleks? Ya karena ini sulit untuk didefinisikan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan bahasa. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat-kalimat mushtarak dan mutaradif. Satu kalimat bisa bahasa Arabnya banyak, atau berbagai macam makna punya satu bahasa Arab, punya bahasa Arab satu. Nah, itu mushtarak mutaradif, kebahasaan. Dari segi kebahasaan, pertama bahwa bahasa Al-Quran itu punya sajak-sajak tertentu, kode-kode prosa tertentu. Misalkan kalau Al-Quran itu berbicara dengan dhamir jamak mudzakkar salim, dari awal hingga akhir itu selalu jamak mudzakkar salim. Misalkan la'allahum yattaqun, selanjutnya nanti la'allahum yatadzakkarun, akhirnya terus gitu sampai akhir. Setiap akhir ayat mesti bunyinya jamak mudzakkar salim. Kalau dari awal sudah ber-i'rab nasab, dari awal hingga akhir biasanya ber-i'rab nasab. Misalkan contohnya surat Maryam misalnya. Qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Semuanya nasab, an semua itu. Dan semua akhirnya punya frosa. Yang kedua punya frosa. Frosanya itu forosanya sama. Dan seperti surat Jin. Jin itu pun sama ya. Jin itu sama surat Jin. Minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Akhirnya gitu. Itu kamu orang Arab dahulu kala ketika Al-Quran itu datang, itu buat tandingannya tidak bisa. Yang sama kayak gitu tidak ada yang bisa. Hanya Al-Quran. Semua buat hal-hal yang semisal Al-Quran tidak bisa. Walaupun bangsa jin, bangsa manusia saling bersatu padu buat, tidak ada yang bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahiran, tidak akan bisa buat semisal Al-Quran. Buat satu ayat saja ya. Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli. Bikin, kalau kamu ragu, bikin satu surat saja yang semisal Al-Quran, tidak akan bisa. Artinya memang sisi kebahasaan Al-Quran ini unik. Jadi yang menjadikan bahasa Al-Quran begitu agung, begitu mulia. Ya, Al-Quran ini ketika ditinjau oleh orang-orang ahli fikih, itu akan punya nilai fikih, punya nilai syariat yang kental. Ketika Al-Quran ditinjau dari orang-orang ahli historis atau pakar-pakar sejarah Islam, qososul Islamiyah atau qososul cerita-cerita orang terdahulu, qososul salafus safilin, ya, itu akan punya nilai sejarah. Di Al-Quran
Kalau ditinjau oleh orang-orang sufistik, Al-Quran ini akan punya nuansa-nuansa tasawuf yang begitu kental. Al-Quran ditinjau oleh orang-orang yang ahli medis akan punya nilai tentang kesehatan. Al-Quran ditinjau oleh orang-orang yang ahli astronomi akan punya nilai tentang planetan dan segala macamnya. Tergantung siapa yang menganalisis Al-Quran itu. Al-Quran jatuh di tangan politikus akan jadi ayat-ayat politik yang difungsikan untuk memenangkan pasangan tertentu. Contohnya misalkan dahulu kala Pilpres yang sebelumnya itu Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya, Jokowi dan Ma'ruf Amin dan Kiai Ma'ruf. Itu ada slogan itu di Quran itu. Inna khairal man istajartal qawiyyun amin, surat Al-Qasas. Sungguhnya orang yang paling pantas buat kamu ialah Al-Qawi Jokowi, Al-Amin dan Yai Ma'ruf. Itu kalau jatuh ke tangan orang-orang politikus bisa ayat Al-Quran bisa jadi ayat kampanye. Begitupun ayat Al-Quran jatuh ke tangan siapapun itu, termasuk jatuh ke tangan orang-orang oknum-oknum penjual agama, dia akan jadi alat untuk menipu umat. Banyak sekali. Nah ini na'udzubillah min na'udzubillah. Makanya yang selanjutnya kemujizatan ilmiah, bahwa dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sifatnya ilmiah, mampu dirasionalistik pakai dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah misalkan contohnya ayat tentang matahari yang beredar kepada bulan, matahari yang mengitar pada porosnya, kemudian bulan yang berputar pada rotasinya tertentu, bumi yang berputar pada porosnya dan sebagainya. Kemudian itu dalam surah Yasin. Kemudian ada dalam Al-Quran itu ada lautan yang bertemu tapi dua lautan yang berbeda. Majma'al bahraini yaltaqiyaan. Dua lautan beda. Yang satu lautan asin, yang satu lautan tawar. Warnanya hitam dan warnanya biru-biru kemudaan, biru-biru muda. Bersatu tapi dia beda. Ilmu tentang kemudian munculnya tentang pesawat terbang itu dalam surah Al-Mulk. Munculnya tentang tank baja dalam surah An-Naml. Ustaz paham? Ya, paham. Nanti ini tugas kamu di akhir perkuliahan. Nanti kamu harus mencari bukti-bukti keilmiahan Al-Quran yang nyata, ya, yang sekarang ini mampu dianalisis oleh panca indera dan keilmuan kita semua. Kamu akan buat tugas itu ya. Nah, contohnya pesawat terbang Al-Mulk kan awalam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Dahulu kala penemu pesawat terbang itu cuma memahami satu ayat dalam Al-Quran. Muncul pemahaman bikin pesawat terbang. B.J. Habibie itu lihatnya dari situ salah satunya. Konsep aerodinamisnya B.J. Habibie itu dilihat dari makhluk yang bernama burung. Awalam yarau ila at-tayri. Cuma memaknai burung saja beliau. Ketika jatuh ke tangan orang-orang cerdas, orang-orang saintifik, profesor, orang-orang yang menggunakan otaknya untuk pengetahuan, untuk ilmu, muncul produk-produk baru. Padahal B.J. Habibie cuma punya konsep aerodinamis yang terletak pada burung, di mana burung itu terbang bisa bagus gitu ya. Memang burung ini terbang, sayapnya memang sama bentuknya, kan beda. Tapi beliau punya sayap beda, tapi kok terbangnya masih tetap anteng. Burung ini punya konsep aerodinamis yang luar biasa. Dari mulai itu nanjak, nukik hingga terbang landai, itu burung punya semua. B.J. Habibie belajar dari burung. Muncullah konsep aerodinamis pesawat terbang Boeing. Coba saking cerdasnya manusia. Itu orang kalau gali Quran bisa seperti itu. Orang gali Al-Quran bisa seperti itu. Tidak melulu bahwa Al-Quran ini kitab suci yang dalam tanda kutip angker ya, kalau dibaca sulit.
hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang menggunakan akalnya. Makanya dalam Al-Quran itu ada inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Al-Quran itu tanda ya, bagi orang-orang yang punya pemahaman. Liulil albab, bagi orang yang punya nalar, yang punya otak. Liulil absar, bagi orang yang punya penglihatan, bagi orang yang punya indera penglihatan, bisa melihat. Jadi kamu bisa melihat tapi kamu tidak punya analisis, sama saja. Kamu bisa menganalisis tapi kamu tidak bisa melihat, sama saja tuh. Mata mendapatkan informasi, ulil absar mendapatkan informasi, dicerna oleh ulil nuha. Di ulil nuha kemudian dicerna oleh di ulil albab. Kemudian muncullah produk aerodinamis, misalkan pesawat terbang yang dilakukan, yang ditemui oleh B.J. Habibie. Ini contoh kemujizatan Al-Quran yang nyata, yang nyata. Tank baja surah An-Naml, nanti kamu cari. Ya, ada tank baja di surah An-Naml. Kemudian ada konsep apa? Itu kecepatan secepat kilat, secepat cahaya. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Isra. Loh, Ustaz kok tahu? Tahu lah, dosen agama masa ada tahu. Dosen agama itu kan keren-keren. Kemudian konsep apa lagi? Ada semua bukti ilmiah, dan itu coba kamu nanti di akhir kuliah ini kamu harus cari, ya, Al-Quran, ayatnya Al-Quran apa, kemudian temuannya apa, kamu harus cari itu. Kemudian kemujizatan tasyri'. Nah, kemujizatan tasyri' itu kemujizatan syariat, bahwa ada syariat-syariat yang punya nilai untuk kehidupan masyarakat yang akan datang. Contohnya tentang wudhu. Syariat wudhu ini kan sudah ada sejak dulu. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn, seterusnya. Ini tentang wudhu, bahwa dalam wudhu Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu dalam keadaan suci dan bersih. Suci dan bersih. Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Kenapa? Ada yang tahu kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Kita harus tangan dulu kan gini. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Kenapa? Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Harus jawab kamu, karena direkam. Kenapa yang dibasuh pertama kali tangan? Karena tangan ialah tempatnya kotor, tangan tempatnya interaksi, tangan tempatnya melaku, semuanya berada di tangan. Makanya harus dicuci. Astagfirullahaladzim. Kamu harus jawab, nah, kamu direkam. Oke. Jadi tangan itu, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wudu untuk bersihkan tangan pertama kali. Karena tangan itu tempatnya kotoran. Tempatnya kotoran, tempatnya kita kalau melakukan semua apapun itu ada di tangan. Kamu pegang sesuatu apa di tangan. Kemudian ketika basuh tangan, ingat ketika basuh tangan itu yang dibasuhkan dari mulai tangan hingga siku. Atau dari siku hingga jari jemari. Yang benar dari jari jemari hingga siku, atau siku hingga tangan. Dari tangan ke siku. Benar. Berarti selama ini wudhu kamu salah kalau dari siku ke tangan. Yang benar itu dari tangan ke siku, gini cara basuhnya. Cara basuh tangan bukan gini. Kalau gini kotorannya tidak turun lah. Kenapa tidak turun? Karena kotoran yang pertama kali ada itu ada di jari jemari kita, ada di ujung kuku kita. Kalau kita bersihkan kemudian kita buang ke sini, itu akan hilang. Tapi kalau gini, air tidak akan masuk ke lubang jari jemari ini, tidak akan pernah bersih. Itu bagian dari
mukjizat tasyri'ul Quran. Syariat Quran tentang basuh tangan aja ada efek kesehatan di dalamnya. Misalkan Al-Quran mensyariatkan kita, ya, yang selanjutnya Al-Quran mensyariatkan kita untuk melarang makan daging babi, daging anjing. Kenapa? Ada yang tahu? makannya atau Karena babi makannya babi makanannya kotor. Terus ada lagi?